Oke, apakah suara saya terdengar? Ada, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Kemudian, apakah PowerPoint-nya terlihat? Bagaimana? PowerPoint-nya sudah terlihat jelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Tetap semangat ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ini seperti biasa saya mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun kita di sekolah sudah PTMT, ada pembelajaran tatap muka terbatas, tapi tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini ada 6M. Jadi 3M tidak cukup, 5M tidak cukup, dan sekarang ini adalah 6M yang diwajibkan oleh pemerintah. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Wakil ketua kelasnya, Yopi, silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum belajar kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih, Yopi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini saya punya beberapa pertanyaan nih yang supaya meningkatkan semangat kita. Nah, ini. Yang pertama ada pertanyaan, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 10 menit, Pak. 10 menit ya. Kemudian yang kedua, tes kecermatan. Ada berapa lubang ini pada kaos nih? Ada 8. 8 ya. Jadi ada 8 lubang ya. Ini karena lubangnya ini tembus pandang nih, tembus sampai ke belakang, berarti ini ada 2. Jadi 2 ada 4. 5, 6, 7, 8 gitu. Ini terjebak nih. Pak Sutisna punya uang 1.500, terus saya membeli permen 700. Berapa kembaliannya? 1.500. Tetap 1.500 ya, karena yang membeli permen adalah saya. Nah, ini untuk memacu semangat kita, ini kita bayangkan ketika kita ini berada di tengah-tengah pidatonya Bung Tomo, biar tambah semangat belajar kita. Hilang suaranya, menjauh. Pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu
Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah kini tentara Inggris. Kini jawaban kita. Kini jawaban rakyat Surabaya. Kini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita bawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan, tetapi inilah harapan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Itu tadi pidato dari Bung Tomo, dan setelah berpidato beliau bicara kalau tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu bagaimana membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia saat itu. Dan ini ketika mendengar pidato beliau ini tidak terasa ternyata air mata juga menetes. Ya, mudah-mudahan menambah semangat buat kita ya. Nah ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini silahkan isi presensi dulu. Presensinya silahkan diisi. Ada di Classroom ya. Classroom sudah saya bagikan. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, sudah semua ya. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke materi itu, saya ini punya beberapa pertanyaan nih. Kira-kira ini virus apa ya? Ini virus apa? Yang minggu lalu? Masih ingat virus apa? Replikasi pada virus. Ya, materi sebelumnya kita tentang replikasi pada virus. Nah, ini virus apa ini? Gambar apa ya? Corona, Pak. Iya, virus corona. Ini biasanya ada di spanduk-spanduk nih, virus corona. Kemudian yang berikutnya ini gambar apa kira-kira? Vaksin. Vaksin. Ya. Kalian udah divaksin belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Vaksin 1 sudah, vaksin 2 sudah? Sudah. Sudah. Di mana vaksinnya? Di sekolah atau di ikut yang di puskesmas? Di sekolah. Iya, di sekolah. Nah, kira-kira vaksin itu dibuatnya bagaimana ya? Dari apa dibuatnya vaksin itu? Oke, Pak, izin jawab. Iya, boleh email dah. Silakan. Jadi vaksin itu adalah antigen atau mikroorganisme yang digunakan yang ketika disuntikan kepada orang yang sehat itu akan meningkatkan antibodi orang yang sehat itu. Iya. Iya, terima kasih Imelda.
Gitu ya. Jadi tadi kenapa kita harus divaksin? Ini untuk KTML itu bisa buat meningkatkan sistem imun kita. Oke. Sebelum kita lanjutkan tentang materi tentang peran virus dalam kehidupan, ini Bapak sampaikan kompetensi dasar dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kalian itu minimalnya ini bisa menganalisis struktur dan replikasi serta peran dalam aspek kesehatan masyarakat. Dan yang berikutnya KD-nya menyajikan data tentang ciri replikasi, peran, dan aspek kesehatan dalam bentuk model. Kemudian indikatornya seperti apa? Ini indikatornya kalian itu harus bisa menganalisis peran virus yang menguntungkan dan juga yang merugikan dalam kehidupan. Nanti ini kita akan uraikan dalam diskusi setelah kalian mengerjakan LKPD, dan nanti hasilnya adalah kalian mempresentasikan dari apa yang telah kalian diskusikan. Kemudian tujuan pembelajarannya ini melalui kegiatan pembelajaran daring ini melalui model PBL secara diskusi kelompok. Ini peserta didik mampu untuk menganalisis dan mempresentasikan peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, bekerjasama yang baik, santun, dan dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreatif, serta didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini Bapak sampaikan arah dari pembelajaran kita kali ini melalui bagan. Ini ada peran virus, ada yang menguntungkan, dan juga ada yang merugikan. Jadi yang menguntungkannya nanti ada dalam pembuatan vaksin, interferon, dan provag. Serta yang merugikannya, ini ada yang merugikan pada manusia, dan juga ada yang menyerang hewan, dan juga ada yang menyerang tumbuhan. Itu nanti kita akan uraikan pada LKPD. Nah, ini Bapak punya video ini tentang peran dari virus. Silahkan kalian perhatikan. Dan juga kalian nanti silahkan berpendapat. Suaranya hilang, Pak Dimas. Terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri. Kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Lalu vaksin ini dengan penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar kuman ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan mematikannya sebelum kamu sakit. Nah, hebatnya, karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan, seperti virus atau bakteri, mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi pada dirimu. Sistem imun tubuh kita itu dirancang untuk mengingat. Ketika kita telah diberi vaksinasi, biasanya kita terlindungi dari penyakit tertentu selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah yang membuat vaksin itu efektif. Vaksin dapat mencegah kita terkena penyakit tertentu. Kenapa vaksinasi itu penting? Karena ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita.
Ketika orang sudah mendapatkan vaksinasi, resiko mereka terkena infeksi penyakit itu menjadi berkurang, sehingga mereka juga memiliki kemungkinan kecil untuk menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi, vaksin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kita semua ya. Sampai ketemu di video lainnya, dan terima kasih. Oke, dari video ini, kira-kira peran virusnya menguntungkan atau merugikan? Vaksin, kira-kira menguntungkan atau merugikan? Enggak. Menguntungkan, Pak. Menguntungkan, Pak. Kira-kira kan tadi vaksin dibuat dari virus yang telah dilemahkan ya. Kira-kira setelah kalian divaksin berbahaya nggak? Kan yang dimasukin ke dalam tubuh itu adalah virus. Berbahaya nggak? Pak. Tidak. Enggak. Jadi ini problematika juga nih di sekolah kita. Jadi untuk vaksin yang pertama, ini ternyata pesertanya tidak sampai 100. Jadi masih banyak yang ragu untuk divaksin. Tapi alhamdulillah setelah ada program vaksinasi lagi, ini pesertanya jadi lebih banyak. Jadi udah mulai paham. Berarti vaksin itu aman buat kesehatan. Gitu ya. Ada peran virus yang Kamu juga tetap harus waspada ya, karena ternyata ada beberapa virus yang mematikan bahkan dapat menyebabkan kepunahan manusia. Yang pertama, dengue virus. Nah, virus satu ini ditularkan melalui gigitan nyamuk atau yang sering dikenal dengan penyakit demam berdarah. Meski tingkat kematiannya masih tergolong kecil, jumlah kematian disebabkan virus ini juga lumayan tinggi loh, geng. Lantaran masih belum ada vaksin yang bisa menangkalnya. Data Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun 2015, demam berdarah menyerang 129.179 orang. Dan sebanyak 1.240 diantaranya meninggal dunia. Ih, serem kan, geng? Bahkan virus satu ini hingga memakan korban sekitar 20.000 orang setiap tahunnya di seluruh dunia, dari 50 hingga 500 juta orang yang terinfeksi. Jadi, jangan dianggap remeh ya penyakit satu ini. Yang kedua, rotavirus. Rotavirus adalah jenis virus yang menginfeksi usus. Virus ini juga menjadi penyebab umum dari penyakit diare pada bayi dan anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat nutrisi dan fasilitas kesehatan yang kurang optimal. Di seluruh dunia, rotavirus telah menyebabkan lebih dari 1,5 juta anak meninggal setiap tahunnya. Oleh karena itu, bayi dan anak-anak yang terinfeksi rotavirus harus mendapat perawatan secara intensif karena infeksi rotavirus dapat menyebabkan dehidrasi dengan cepat. Jika nggak ditangani, dehidrasi pada bayi dan anak-anak akibat rotavirus dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berat. Selain pada bayi dan anak-anak, virus juga dapat menginfeksi remaja dan orang dewasa. Salah satu gejala yang dialami adalah seperti demam dan muntah-muntah yang kemudian diikuti oleh diare selama 3-8 hari. Yang ketiga, Ebola. Virus Ebola sendiri telah menjadi pusat perhatian dunia karena epidemi yang terjadi. Pada tahun 2014, WHO mencatat ada setidaknya 18.000 kasus Ebola yang terjadi di daerah Afrika Barat, dengan angka kematian mencapai 30% dari seluruh kasus. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani, geng. Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Sudan dan Kongo. Para pakar menduga bahwa virus Ebola hidup dalam tubuh kelelawar pemakan buah atau codot. Virus tersebut kemudian menyebar ke hewan lain yang kemudian menjangkiti manusia melalui darah saat mereka membersihkan darah buruan yang sudah terkontaminasi. Gejala yang dialami oleh virus ini antara lain seperti demam, sakit kepala, lemas, nyeri pada otot, dan setelah mengalami gejala ini, kemudian akan ada gejala lanjutan, seperti muntah, sakit perut, diare, ruam, bahkan pendarahan dalam tubuh yang terkadang juga keluar melalui mulut, hidung, mata, atau telinga. Aduh, ngeri banget ngebayanginnya. Yang terakhir, virus HIV. Kamu semua pasti udah gak asing kan sama virus satu ini? HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, sayangnya HIV masih belum bisa disembuhkan, geng. Tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit ini. Pengobatannya juga dapat membantu penderita untuk bisa bertahan hidup lebih lama dan menjalani hidup dengan normal. Di Indonesia, sejak pertama kali ditemukannya virus HIV pada tahun 1987, virus ini tersebar di 397 kabupaten kota di seluruh provinsi. Pulau Bali adalah provinsi pertama tempat ditemukan virus HIV atau AIDS di Indonesia.
Menurut UNAIDS, di Indonesia ada sekitar 690.000 orang mengidap HIV sampai tahun 2015. Gejala-gejala yang dialami dari virus ini antara lain seperti demam yang berulang, kulit kemerahan, pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan kronis, nyeri otot, sakit kepala ekstrim, diare, penurunan berat badan, keringat malam, dan penurunan daya ingat atau depresi. Yang diseramkan, memang sih beberapa dari virus ini masih jarang terjadi di Indonesia, tapi nggak ada salahnya kan buat waspada. Nah, itu kira-kira kalau yang tadi ini virusnya merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Merugikan. Iya. Ada Merugikan. ada virus apa aja tadi yang menyerang manusia? Ini katanya virus ini berbahaya juga ini. Ada virus apa aja, Yofi? Dengue, rotavirus, Iya, iya betul. Itu ya. Jadi ya, itu jumlahnya virus itu sangat banyak, tapi yang tadi kita ambil contoh hanya 4. Nah, itu ya. Ada HIV, kemudian ada dengue, iya seperti itu. Oke, untuk di diskusi nanti ini ada beberapa permasalahan. Ini masalah 1 dan masalah 2 ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Nah, ini. Jadi yang pertama tentang vaksinasi di sekolah kita nih. Dan kedua ini tentang proses pemakaman korban dari COVID-19. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian harus diskusikan. Kemudian ini ada masalah yang ketiga, ini yang akan dibahas oleh kelompok 2. Ini beberapa penyakit yang menyerang pada tanaman. Ya. Kemudian berikutnya satu lagi, ini ada masalah yang keempat, ini akan dibahas oleh kelompok 1. Jadi ada di sebuah peternakan, ternyata di peternakan ini beberapa hewan ini mengalami kelainan. Nah itu, jadi kelainan ini nanti silahkan kalian cari deskripsinya, ini akibatnya apa, dan nanti yang ditimbulkannya apa. Ya, ini ada beberapa topik masalah yang harus kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Ya, itu ya. Nanti akan Bapak buatkan di breakout. Ya. Saya cek kembali ini untuk kelompok 1 yang belum tertulis siapa? Yofi, Dian, Irfan. Siapa lagi? Enggak sih. Sudah semua? Kelompok 2, Nuke, Isti, Rida, sama siapa? Email Pak. Oh iya, Imelda. Kemudian untuk kelompok 3, Dita, Wendy, Afik, Aden. Ini ada yang belum tertulis nggak? Sudah semua? Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Yang belum terabsen tadi siapa? Ada lagi nggak? Ajeng Pak, kelompok 1, Ajeng. Yang belum coba Ajeng. Ajeng Pak, kelompok 1. Kelompok berapa? 1. 1. Ya. Ajeng. Ya, sip. Breakout-nya sudah terlihat belum? Silahkan kalian masuk ke breakout-nya masing-masing. Kemudian diskusikan di kelompoknya. Ya. Nah, silakan untuk berdiskusi. Oke. Oke, sudah.
Sudah semua ya, sudah masuk. Isti. Oke, sudah semua. Oke, assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 1 sudah dibagi tugasnya belum? Ketuanya siapa kelompok 1? Sudah, Pak. Ketuanya siapa? Untuk notulen Ajeng, untuk Ya, ketuanya Yopi. ya, Notulen Ajeng. ya, ya. Oke, Dan nanti yang presentasi Yopi, Pak. oh ya, yang presentasi ya. Untuk penugasan untuk pengerjaan LKPD-nya udah dibagi belum Yopi? Sudah, Pak. Sudah ya, per tabel sok. Sok silahkan coba kalian diskusikan dulu masalahnya apa aja. Silakan nanti Yopi cari yang Newcastle disease. Ya, Untuk kasus yang pertama, nama virusnya disease. Irfan silakan cari informasi tentang Prosarkomavirus untuk yang kedua. Lalu untuk Dian, silakan cari informasi tentang rabivirus atau rabies yang pada anjing. Silakan yang virus Vaccinia. Dan nanti yang terakhir ada aptovirus, itu sama Yopi lagi. Silakan dicari informasinya. Nanti kita presentasikan dari masing-masing tugasnya sebelum dipresentasi ke yang lain. Terima kasih. oke. Silakan. Baik, di sini untuk yang Newcastle disease sudah ada informasinya. Jadi akibat dari virus Newcastle disease ini atau biasa disebut dengan tetelo ialah penyakit unggas yang cukup sering dijumpai di Indonesia. Gejala yang ditunjukkan biasanya berupa diare, batuk, dan hilangnya keseimbangan sendiri dan atau penyakit sangat mudah menular. Tindakan karantina dan vaksin. Assalamualaikum kelompok 2. Ya, 1 berarti sisanya 2 betul. Ya, assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam. Teman Ya. kasihan banget. Iya. Isti, Waalaikumsalam. iya. Udah sampai mana diskusinya? Sudah. Sudah dibagi belum penugasannya? Udah sih Pak, tinggal ngelengkapin Udah, datanya Pak. aja. Ya, itu kan ada tabelnya ada 5 ya? Itu kan ada 5 tabelnya ya? Itu Iya, Pak. ya, sudah dibagi belum? Isti kebagian yang virus apa? Imelda yang virus menyerang Udah. apa? Oh Iya. ya. Yang pertama ada virus apa? Iya, Pak, sudah. Yang pertama ada virus yang menyerang apa itu? Yang pertama itu Apa? Gimana Imelda? Suaranya kurang jelas. CFTB. Virus yang menyerang tanaman apa? Jeruk? Yang Ya. kedua sama Isti, Pak. Isti. Ya, Itu tentang kentang ya, kentang ya. Isti udah dapat jawabannya yang kentang? Yang Udah, ya. pertama sudah. Iya, sip. Ada kendala nggak?
Mana Il? Ya Allah, keluar lagi. Udah 5 kali mau keluar aja. Oke. Isti ada kendala tidak untuk kelompok 2? Aduh, mulai ya. Jawab, Ti. Semuanya jawab. Apa? Enggak ada. Oh iya, kalau tidak saya lanjutkan dulu ke kelompok 3 ya. Mati. Apaan? Ya, Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam Pak. Iya, Aden, udah dibagi tugasnya belum kelompoknya, Den? Sudah ya. Pak. Udah didiskusikan untuk jawabannya? Ini cuma ada satu Pak. Masih ragu untuk jawaban yang apakah virus corona bisa menular dari jenazah Pak. Oh iya, ya. Nanti silakan kalian diskusikan, tapi untuk melengkapi datanya kalian boleh buka di modul yang telah saya berikan atau bahan ajar, dan juga boleh searching di internet ya. Ya, Dita ya. Nanti yang presentasi siapa? Saya Pak. Ya, Aden sama Dita bagi 2 ya. Enggak, Dita yang notulen Pak. Oh, Dita yang notulennya, ya. Oke. Cek. Kalau begitu. Ada kendala lain tidak selain yang? Oh, Tidak ada. tidak ada. Oke, kalau gitu saya ke kelompok yang lain. Manusia. Varieta Ada yang tasdian. terjadinya biasanya Tapi masih terlalu. kerbau atau maupun babi. Namanya aptovirus. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh infeksi virus aptovirus. Gejala yang ditunjukkan oleh hewan yang terserang penyakit ini antara lain lesu, dehidrasi, berdiri, tinggi, nafsu makan menurun, banyak mengeluarkan air liur, munculnya cairan bening, hingga kuning kemerahan pada bibir, lidah, langit-langit mulut, mukosa pipi, gusi, dan ujung kaki. Nah, nanti dari hasil diskusi kita kali ini, saya buat sebuah PDF, nanti kita share screen untuk bahan presentasi. Terima kasih untuk sudah mencari informasi berdasarkan tugasnya. Nanti tinggal kita persiapan presentasi. Kalau Mas Kakak udah selesai ya? Ya, sudah Pak. Iya, udah siap untuk presentasi? Udah siap? Insya Allah siap Pak. Oke, kalau begitu nanti kita tunggu dulu selesai diskusi dari kelompok yang lain. Nanti setelah itu presentasikan di kelasnya ya. Oke, terima kasih. Tidak dapat melakukan metabolisme secara normal. Virus ini dapat Virus ini dapat menyebar melalui serangga vektor kutu loncat. Tanaman jeruk yang terserang akan menghasilkan buah yang asimetris, daun dengan bercak yang asimetris, buah yang dihasilkan kecil dan pertumbuhan terhambat. Kelompok 2 ini sudah selesai belum diskusinya? Sudah Pak. Sudah siap untuk presentasi ya? Sudah siap untuk presentasi kelompok 2? Iya, Pak. Iya, nanti tunggu temannya. Siap, Pak. Ya, tunggu kelompok lain untuk selesai diskusinya ya. Nanti kita masuk
di grup utama dan kalian presentasikan hasil dari diskusinya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Yang nomor masalah 1. Ini ada soal bagaimana cara membuat vaksin. Ada yang ingin berpendapat? Kelompok 3, diskusinya sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke grup utama dan kemudian kalian presentasikan hasilnya ya. Siap, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Berikut. Temannya masih ada yang tertinggal di breakout tidak? Sudah ada semua? Kelompok 3 lengkap, Pak. Oh, kelompok 3 lengkap. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Tetelo nih kelompok 1. Kelompok Tetelo lengkap nggak? Kelompok Tetelo? Yofi, mana ketuanya nih? Kelompok 1 lengkap nggak Tetelo? Gimana, Vi? Tidak terdengar suaranya? Lengkap, Pak. Oh ya, lengkap. Kelompok 2, ini kelompok Rabies lengkap tidak? Lengkap, Pak. Lengkap, oke. Kelompok 3, cacar, lengkap tidak? Kelompok cacar lengkap? Lengkap, Pak. Ya, lengkap, oke. Baik, sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi di dalam breakout atau di dalam kelompok kecil. Nah, ini kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 mau diwakili oleh siapa? Baik, saya, Pak. Oke, Yofi. Mangga. Sebelumnya izin share screen dulu ya, Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok kami mengenai virus Tetelo, yang pertama ada NCD atau Newcastle Disease. Biasanya disebut Tetelo. Ialah penyakit unggas yang cukup sering dijumpai di Indonesia. Gejala yang ditunjukkannya biasanya berupa diare, batuk, dan hilangnya keseimbangan saat berdiri atau berjalan. Penyakit Tetelo sangat mudah menular. Tindakan karantina dan vaksinasi sangat penting untuk mencegah penyebarluasan penyakit hewan yang satu ini. Nah, biasanya terjadinya pada ayam.
Selanjutnya juga masih pada ayam, yaitu RSP atau Ross sarcomavirus. Tumor dan kutil ternyata bukan hanya dapat terjadi pada manusia. Pada hewan, kedua penyakit yang disebabkan oleh virus ini juga dapat menyerang. Ayam bisa terserang tumor dan kutil akibat infeksi virus RSP, Ross sarcomavirus. Serangan virus ini umumnya terjadi pada sel-sel di jaringan epitel dan membran mukosa. Selanjutnya terjadi pada anjing, yaitu nama virusnya Rhabdovirus. Rhabdovirus bereproduksi dalam otot lalu menyebar ke dalam susunan syaraf pusat yang sehingga dapat membuat penderitanya akan mengalami seperti gejala-gejala aneh. Pada anjing, penyakit rabies bisa diidentifikasi melalui ciri-ciri anjing akan tampak tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan banyak air liur, ekor ditekuk dan dijepit antara kedua kaki belakang. Lidah terjulur, takut cahaya dan suara, dan kebiasaan ingin menggigit benda atau orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, hewan yang terserang virus ini adalah sapi. Nama virusnya virus Vaccinia. Cacar pada sapi merupakan salah satu penyakit menular yang diakibatkan oleh virus. Penyakit ini juga bisa menular ke binatang-binatang lainnya seperti kucing dan tikus, bahkan ke manusia. Lalu hewan yang diserang selanjutnya adalah sapi, kambing, kerbau, dan babi. Nama virusnya aptovirus. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh infeksi virus aptovirus. Gejala yang ditunjukkan oleh hewan yang terserang penyakit ini antara lain lesu, dehidrasi, gelisah, malas berdiri, pincang, demam tinggi, nafsu makan menurun, banyak mengeluarkan air liur, munculnya cairan bening hingga kuning kemerahan pada bibir, lidah, langit-langit mulut, mukosa pipi, gusi, dan ujung kaki. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 1 diwakili oleh Yofi ini atas presentasinya. Kemudian untuk kelompok lain dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Silakan. Saya, Pak. Ya, siapa? Afik. Ya, boleh Afik, bagaimana? Pada kelompok 1 saya mau bertanya, apakah virus yang menyerang hewan bisa juga menular pada manusia? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kata Afik, apakah virus pada hewan ini bisa menyerang manusia? Nah, sok, mangga silakan. Ya, baik. Aku izin menjawab. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Afik Fatur Rahman. Jadi virus, karena menurut pertanyaan Afik tadi, apakah virus yang menyerang hewan tadi bisa menular kepada manusia? Jawabannya bisa. Kita lihat dari virus Vaccinia yang terjadi pada sapi. Nah, virus ini cacar pada sapi. Ini bisa menular ke binatang-binatang lainnya. Tidak hanya kepada sapi saja, seperti bisa menular kepada kucing dan tikus. Jadi intinya virus ini. Begitu ya. Jadi bisa ya. Kata Yofi katanya bisa. Jadi virus yang tadi yang disebutkan ada virus cacar sapi, katanya bisa untuk menularkan kepada manusia. Dan juga ada tuh tadi ada rabies. Rabies bisa nggak? Ya. Ya. Iya, bisa ya, rabies juga. Ya. Bagaimana Afik untuk jawabannya dari kelompok 1, Yofi? Ya Pak, cukup. Cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 oleh siapa? Oke, Pak. Email izin share screen, tapi yang presentasinya kita gantian semuanya gitu, Pak. Oke, siap.
Oke. Ayo, yang pertama itu sama Nuke. Oh, ya, silakan. Oke, langsung saja. Jadi, tumbuhan yang diserang ini yaitu jeruk. Nama virusnya CVPD, yaitu Citrus Paint Plume Degeneration. Mohon maaf. Jadi, akibat yang ditimbulkan penyakit ini menyerang pembuluh tapis plum dari tanaman jeruk sehingga mengalami malfungsi. Xylem dan plum pada tanaman yang terserang akan mengalami kegagalan fungsi sehingga tanaman yang terserang tidak dapat melakukan metabolisme secara normal. Itu dua device digunakan. Virus ini dapat menyebar melalui serangga vektor kutu loncat. Tanaman jeruk yang terserang akan daun dengan bercak yang asimetris. Buah yang dihasilkan kecil. Yang kedua sih. Ada enggak? Yang kedua, tumbuhan kentang. Nama virusnya PIVY atau potato virus Y. Akibat yang ditimbulkannya, potato virus Y atau PIVY adalah virus penyebab penyakit bercak cincin nekrotik. Bercak cincin nekrotik membuat kentang tidak dapat dijual sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada petani. PIVY ditularkan oleh vektor kutu tetapi juga dapat tetap dorman dalam benih kentang. Baik, yang ketiga ada tumbuhan mentimun yaitu Cucumber mosaic virus atau CMV. Cucumber mosaic virus atau CMV adalah virus penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan mentimun dan berbagai jenis tumbuhan lain. CMV dapat ditularkan dari tanaman ke tanaman baik secara mekanis dengan getah dan oleh kutu daun meliputi mulut atau stait. Virus ini juga menginfeksi sayuran lain seperti labu, melon, paprika, kacang-kacangan, tomat, wortel, seledri, salada, bayam, dan beet. Oke, untuk yang terakhir ada tumbuhan tomat. Suaranya terdengar nggak ya? Suara aku ada? Oke, yang pertama ada virus Tomato Yellow Leaf Curl Virus atau virus ini adalah penyebab penyakit kuning keriting pada tumbuhan tomat. Inang utamanya adalah tomat dan inang tanaman lain di mana infeksi ini juga ditemukan ada di terong, kentang, tembakau, kacang-kacangan, dan paprika. Pada tomat, gejala yang lebih parah terjadi saat infeksi terjadi pada usia dini dan agak berbeda antar varietas. Gejalanya adalah daun keriting ke atas, bintik-bintik, ukuran daun mengecil, tanaman kerdil, dan gugurnya bunga sehingga sangat mengurangi hasil buah. Yang terakhir ini masih pada tomat, kasihan banget sih tomat. Ada virusnya namanya Tomato Spot Wilt Virus, atau virus ini adalah virus penyebab penyakit layu berbintik atau spot wilt pada tumbuhan tomat dan berbagai tanaman lain. Gagal tumbuh atau kerdil adalah gejala umum dari infeksi ini.
dan umumnya lebih parah saat tanaman muda terinfeksi. Sesuai dengan namanya, infeksi menyebabkan bercak-bercak dan tumbuhan menjadi layu, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Belum ada obat antivirus yang dikembangkan untuk tumbuhan yang terinfeksi dengan tosphovirus, dan tanaman yang terinfeksi harus dibuang dari lapangan dan dihancurkan untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi itu hasil dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ini presentasinya. Kemudian untuk kelompok 1 dan 3 ada yang mau menanggapi atau ditanyakan tidak? Saya Pak. Ya, Aden ya, dari kelompok 3. Mangga Aden. Setelah menyimak dari presentasi kelompok 2, perlu ada yang saya tanyakan. Setelah diskusi yang tadi dilakukan, muncul juga pertanyaan yang hampir mirip dengan presentasi kelompok 1, Pak. Apakah virus yang menyerang tumbuhan dapat juga menular kepada manusia atau sebaliknya? Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini kata Aden, ini apakah virus dari tumbuhan bisa menyerang juga kepada manusia atau sebaliknya? Bisa nggak kira-kira? Izin jawab, kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak mungkin ya enggak sih? Coba gimana Iben? Bercak-bercak, manusia bercak-bercak. Bisa nggak? Nah, kata Aden kan bisa menyerang manusia atau sebaliknya enggak gitu. Kira-kira kalau email pilek? Enggak ada sih. Kalau email pilek, pohon email pilek enggak? Tanaman yang email punya bisa ikut? Bisa ikut? Enggak tuh. Enggak ya? Iya. Enggak ya? Jadi enggak, Aden. Jawabannya enggak gitu kata email. Oke. Gimana Aden kira-kira? Katanya enggak. Puas, Pak. Oke. Terima kasih untuk diskusinya ya, kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir, ini kelompok 3. Silakan untuk presentasi. Oleh siapa? Saya Pak. Oh ya. Izin share. Aden. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut hasil diskusi dari kelompok 3, yang pertama kita akan bahas masalah satu terlebih dahulu. Nomor 1, dari mana vaksin corona diperoleh? Jawabannya, vaksin corona diperoleh dari virus corona yang tidak aktif atau inaktif, dibuat dengan cara patogen, dimatikan ataupun dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ia tidak akan bereplikasi. Nomor 2, apa yang akan terjadi pada tubuh setelah menerima vaksin? Jawabannya, vaksin pada dasarnya merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu, biasanya ditandai dengan demam. Vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun tubuh untuk melawannya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasikan oleh antibodi. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Apakah setelah semua siswa SMA 1 Cibeber mengikuti program tersebut, pembelajaran secara luring dapat dilaksanakan? Mengapa? Jawabannya tentu boleh. Sesuai dengan arahan pemerintahan, jika sekolah sudah divaksinasi sekitar 70%, boleh tatap muka karena setelah vaksin, tubuh memiliki sistem kekebalan terhadap virus corona. Walaupun vaksin bukan obat, tetapi vaksin dapat menekan perkembangan virus seandainya terpapar. Oke, adapun masalah 2 akan dipresentasikan oleh Dita. Baik, saya lanjutkan untuk mempresentasikan tentang masalah 2. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah korban yang meninggal masih dapat menularkan virus corona? Jawabannya, virus corona
bisa bertahan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari pada permukaan benda, termasuk permukaan tubuh jenazah. Jadi, jenazah masih berpotensi untuk menularkan virus corona. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah dari foto yang diamati sudah memenuhi protokol kesehatan? Jelaskan. Tentu saja iya, karena orang yang menangani jenazah tidak bersentuhan secara langsung, serta menggunakan APD atau alat pelindung diri. Untuk pemakamannya pun langsung dimakamkan menggunakan peti, tidak menyentuh jenazah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Saya, Pak, izin bertanya. Izin bertanya ketiga. Dimas unmute. Untuk penggunaan APB, itu sebaiknya sekali pakai atau dapat dicuci kembali? Oke, izin menjawab. Untuk APD atau alat pelindung diri itu hanya 1 kali pakai, tidak bisa dicuci atau dipakai kembali. Oke, baik. Terima kasih. Oke, begitu ya. 1 pertanyaan saja cukup. Oke, diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk kesimpulan, ini siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari atas apa yang kita diskusikan tadi bersama dengan teman-teman? Saya coba ya, Pak. Ya, oh iya, Irfan, mangga. Jadi, menurut saya virus tidak hanya memiliki peran yang merugikan saja, tapi ada juga yang menguntungkan. Seperti tadi, contohnya vaksin yang dapat dijadikan sebagai antibodi. Terima kasih. Ya, oke. Jadi, virus itu tidak hanya menguntungkan dan merugikan, atau tidak hanya merugikan saja, tapi ada juga yang menguntungkan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Saya coba menambahkan, Pak. Oh ya, Rida. Ya, sok Rida. Virus pada umumnya hanya menginfeksi inang tentu saja. Tetapi pada beberapa kasus dapat juga menular dari hewan ke manusia. Oke. Jadi ada virus ya. Siapa lagi yang menambahkan, boleh? Saya, Pak. Dian, oke. Vaksin Dian, itu aman untuk kita. Ya. Jadi vaksin itu aman ya. Tadi menjawab keraguan kita nih terhadap aman sih atau tidak itu vaksin itu kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau cukup? Cukup? Oke. Cukup, Pak. Ya. Setelah kita tadi menarik kesimpulan, nah kira-kira ada tidak yang bisa mengungkapkan apa sih manfaat dari pembelajaran kita kali ini? Saya coba, Pak. Oh ya, Isti lagi, sok silakan Isti. Setelah mempelajari materi hari ini, kita harus lebih berhati-hati lagi karena banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus. Terutama virus yang pandemi ini. Patuhi selalu protokol kesehatan serta jangan ragu untuk divaksin. Iya. Oke, terima kasih. Jadi manfaatnya seperti itu ya. Jadi setelah kita mempelajari tadi peran virus, terutama dari peran yang merugikannya, ini kita diharapkan bisa lebih berhati-hati lagi. Gitu. Kemudian vaksin juga aman buat kesehatan. Oke, dari pelajaran yang telah kita pelajari tentang peran virus dalam kehidupan, kira-kira bisa dimengerti atau masih ada yang bertanyakan? Mengerti tidak? Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Ya, mengerti. Oke, terima kasih. Nah, untuk soal evaluasi ini Bapak telah buatkan ini di kuisis. Nah, jadi kita coba hal yang baru nih.
Nanti linknya Bapak post di itu ya. Untuk linknya. Oke. Di chatroomnya sudah muncul linknya di chatroom? Ada? Ada? Ya, oke, silahkan diklik. Ada, Pak. Ya, itu untuk soal evaluasi Bapak buatkan ada 5 soal. Ini nanti kita biar tahu apakah kita tingkat pemahamannya sampai mana. Saya langsung masuk. Oke. Sudah masuk ke kuisisnya? Sudah? Sok, silakan diklik dulu. Nanti kita bareng. Siapa? Sudah? Sudah, Pak. Sudah masuk? Sudah? Ada yang belum klik? Sudah? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Ada di share screen-nya terlihat tidak? Bukan. Nah, untuk mic-nya yang tidak berbicara silahkan dimatikan. Ya. Oke, sudah masuk semua. Kita mulai ya.
Nggak ada suara, Pak Dim. Kayaknya nggak pakai musik, Pak. Iya. Nggak pakai musik back song ini. Hening. Jangan terlalu keras juga. Ada. Nah, sayup-sayup. Volumenya jangan terlalu keras, Pak Dimas barusan. Ya, oke. Untuk soal evaluasinya selesai. Ini peringkat pertama ada Afik. Kemudian ada Dita, ada email. Nah, ini oke. Tepuk tangan untuk Afik, Dita, dan juga email. Oke. Untuk yang lainnya ini sebetulnya juga bagus-bagus ini nilainya. Tapi ini ada peringkat 3 besar saja. Oke. Untuk yang nilainya masih di bawah 70, ini tetap semangat ya. Tetap semangat. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini bisa ditingkatkan lagi. Oke, seperti itu. Oke. Berikutnya untuk informasi selanjutnya ini untuk LKPD yang belum lengkap, silahkan dilengkapi. Kemudian untuk yang nanti untuk materi berikutnya ini kita tentang Kingdom Monero. Oke. Yang terakhir ini ada prosesi pemakaman mayat di depan sekolah kita. Ini karena sekolah kita ini berdekatan dengan makam ini. Saya baru pertama menyaksikan secara langsung ini prosesi pemakaman jenazah virus corona. Kayak gitu. Jadi ternyata untuk proses pemakaman tidak seperti biasanya, ini dihadiri oleh semua warga, biasanya berdekatan dengan makam, tapi ini oleh petugas kesehatan kita hanya boleh menyaksikan dari jarak jauh. Jadi untuk mengurangi bahaya penularan dari virus corona. Oke, pertemuan hari ini dari saya cukupkan sekian. Akhiri, silahkan untuk ketua kelasnya Aden, pimpin doa Aden. Baik, setelah pembelajaran kita akhiri dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih untuk Aden dan juga semuanya. Ini dari saya pesan terakhir, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia agar imun kita tetap terjaga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.